Udah harap masak aku. Kau punya diblokir. Yo.
Oke, selamat pagi teman-teman. Oke, suara saya kedengaran ya? Hmm, bisa dengar suara saya? Dengar, Bu. Oke, dengar ya. Oke, baik. Oke, jadi tugasnya sebagian sudah saya periksa ya. Sebagian masih ada yang masih ngirim barusan. Jadi yang baru ngirim hari ini belum saya koreksi. Nanti akan saya kasih kayak apa namanya, list siapa yang sudah kirim tugas dan siapa yang belum. Nah, jadi kalau misalnya ada yang belum mengirimkan tugasnya dan sudah lewat deadline-nya, nggak apa-apa tetap dikirim, tapi proporsi nilainya itu berkurang gitu. Kalau misalnya on time ngirimnya sesuai dengan deadline, maka nilainya itu misalnya proporsinya 100. Tapi kalau sudah lewat, proporsinya menjadi 80 ya. Jadi maksimal nilainya itu kalau benar semua itu 80 kalau sudah terlambat. Gitu aja. Jadi tetap dikirim ya. Meskipun uh, meskipun sudah terlambat, nggak apa-apa, tetap dikirim aja. Oke. Nah, ini pertemuan yang keempat ya. Keempat lah modul kita itu ada 6. Tapi di bagian awal itu modul 1, 2, 3, dan 4 itu lumayan banyak. Tapi modul 5 dan 6 itu cakupannya nggak terlalu banyak. Jadi tidak saya bagi menjadi, karena ini kita kan 8 pertemuan yang biasanya 11 ya. Jadi sebenarnya materi yang sudah saya siapkan itu untuk mengcover materi saya siapkan itu saya buat untuk 11 kali pertemuan. Tapi ini kan dipadatkan menjadi 8. Jadi materinya itu nanti misalnya 1 PPT itu bisa kita cover 1 kali pertemuan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya 2 PPT atau 1,5 PPT bisa kita cover 1 pertemuan, itu nggak apa-apa. Tapi yang pasti semua materi yang di modul ini akan kita cover selama 8 kali pertemuan. Gitu ya. Nah, oke. Oke. Nah, itu mengenai materi kita, dan mengenai tugas kita ada yang ada yang mau bertanya. Kalau ada pertanyaan bisa kita bahas di sini. Kalau enggak, kita lanjut materinya. Oke ya. Berarti nggak ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ke, sekarang kita di modul 3 tentang konsep dan implementasi perubahan. Nah, jadi di modul yang kita lanjut ya, ke
materi yang ini. Konsep manajemen perubahan. Nah, di sini kita akan mempelajari konsep manajemen perubahan. Terus setelah itu kita akan melihat implementasi perubahan itu seperti apa. Nah, tapi sebelumnya kita akan melihat sebuah contoh. Sebuah perubahan yang dilakukan pada sebuah perusahaan ya, yang mendapatkan hasil yang sangat signifikan. Nah, contohnya itu Grand Livina. Nah, jadi Grand Livina ini mobil produk Jepang ya. Nah, jadi pada saat tahun 2007 mobil ini dinobatkan sebagai Car of the Year 2007. Gitu. Jadi karena apa ini dinobatkan sebagai Car of the Year? Karena penjualannya pada saat itu sangat besar. Nah, sangat besar. Apa yang terjadi? Apa sih sejarah yang terjadi di belakang Grand Livina ini? Yang pertama, pada tahun 1999 ini dekat ke masa krisis moneter yang dulu ya. Ya, krisis moneter yang dulu. Jadi pada saat krisis moneter yang dulu di Indonesia, atau kalau kita di Indonesia namanya krisis moneter, tapi kalau secara Asia itu dibilang Asian Financial Crisis gitu. Jadi krisis moneter seluruh Asia. Jadi pada saat itu bukan hanya Indonesia yang terkena imbas dari krisis moneter itu, tapi seluruh Asia gitu. Nah, jadi kalau masih ingat pada saat itu bukan hanya Indonesia yang sangat terguncang secara finansial, tetapi secara politik dan sosial juga pada tahun 98 gitu. Di situ kita mengalami inflasi sekitar 18%. Nah, tapi apa yang terjadi di negara lain juga seperti Jepang pada saat itu? Pada saat itu tahun 1999 perusahaan mobil Jepang itu yaitu Nissan berada pada titik antara bertahan atau mati gitu. Bertahan atau mati gitu. Nah, mereka sudah sangat kehabisan uang dan hutang pada saat itu, hutang perusahaan itu pada saat itu ada sekitar 200 triliun kalau rupiah ya. 200 triliun gitu. Jadi utangnya itu sangat besar dan perusahaan itu hampir mati. Kalaupun dijual seluruh aset untuk membayar utang itu tidak cukup. Nah, apa yang terjadi? Pada saat itu ada perusahaan mobil namanya Renault, itu perusahaan mobil dari Prancis ya. Berusaha mengakuisisi atau mengakuisisi ya, bukan seperti membeli saham dari Nissan itu. Jadi pada saat itu perusahaan mobil dari Prancis memberikan uang terhadap Nissan untuk sebagai dana segar ya untuk mengembangkan perusahaan itu. Nah, apa yang mereka minta dalam hal manajemennya adalah ini yang paling inti dalam manajemen perubahan. Pada saat itu perusahaan mobil yang dari Prancis mengatakan bahwa mereka mau CEO perusahaan itu harus dari Prancis gitu. Harus dari Prancis, yaitu dari perusahaan Renault itu tadi. Nah, jadi Renault itu memberikan
bidang manajemen itu harus dipegang oleh mereka. Gitu. Jadi itulah pertama kali perusahaan Jepang tapi CEO-nya adalah orang Prancis. Itu pertama kali ya. Karena biasanya orang Jepang itu sangat strict dengan CEO, bahwa ada CEO-nya adalah orang Jepang gitu. Tapi pada saat itu itulah yang pertama kali bahwa CEO itu adalah orang asing, berasal dari Prancis. Nah, nama CEO-nya adalah Carlos Ghosn. Ya. Nah, jadi Carlos pergi ke Jepang untuk menyelamatkan Nissan. Gitu. Apa yang dilakukan oleh Carlos adalah melakukan transformasi dalam perusahaan itu. Jadi mereka melakukan namanya recovery plan, ya, recovery plan, bahwa perusahaan itu harus ditransformasi ulang. Nah, jadi apa yang pertama kali dilakukan oleh Carlos adalah bahwa keputusan-keputusan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan itu sekarang harus restruktur lagi gitu. Nah, jadi Carlos bilang kalau tidak melakukan perubahan, perusahaan itu akan mati. Kalau tidak melakukan perubahan, perusahaan itu akan mati. Jadinya pada saat itu Carlos membatalkan produk-produk global yang sudah terlanjur dipasarkan ke pasar, maksudnya maksudnya dibatalkan seluruh pemasaran dan pemesanan, lalu dilakukan restruksi ulang, terus pembelian bahan baku dari mana, manajemen seperti apa gitu. Terus apa yang terjadi bahwa pada tahun 2007 penjualan Nissan itu Nissan yang dengan brand Grand Livina itu mendapat apresiasi, yaitu Car of the Year gitu. Jadi mereka bikin slogannya itu from zero to hero gitu, dari titik nol menjadi pahlawan gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam hal perubahan itu sangat penting gitu. Jadi menjadi CEO, menjadi seorang manajer itu sangat penting dalam sebuah organisasi, karena perubahan itu harus kita kontrol, harus kita kendalikan seperti apa sih seharusnya gitu. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat itu salah satu contoh perubahan ya yang terjadi pada sebuah perusahaan, bahwa manajemen perubahan itu menentukan apakah perusahaan itu bisa maju atau jalan di tempat atau mati gitu. Nah, sekarang kita lihat gimana sih konsep manajemen perubahan itu, apa sih yang bisa kita lakukan dalam memanajemen sebuah perubahan. Nah, sekarang kita di sini akan melihat pengertian manajemen perubahan. Nah, sekarang kita mengetahui dulu pengertiannya itu seperti apa, konsepnya seperti apa, lalu implementasinya seperti apa. Oke. Nah. Oke, jadi manajemen perubahan itu merupakan sebuah proses ya. Sebuah proses, alat-alat bantu dan teknik. Jadi ingat, manajemen perubahan itu adalah proses, alat bantu, dan teknik. Jadi, memanajemennya itu memproses segala sisi manusia, ya, sisi manusia, mengelola sisi manusia untuk mencapai hasil yang diharapkan.
Nah, jadi manajemen perubahan itu merupakan proses yang membutuhkan waktu dalam mengelola sisi manusia dalam sebuah organisasi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Nah, itu pada dasarnya ya, proses. Nah, jadi change management atau manajemen perubahan itu merupakan proses yang formal. Nah, proses yang formal itu membutuhkan sebuah faktor ilmiah ya. Jadi proses perubahan itu merupakan proses yang formal. Proses yang formal itu merupakan satu hal yang ilmiah gitu. Jadi prosesnya bisa kita buktikan, bisa kita lihat, dan kita bisa alami gitu. Jadi secara pengetahuan, peralatan, dan sumber daya lainnya gitu. Jadi perubahan itu merupakan proses yang formal. Nah, jadi karena prosesnya itu formal dan berdasarkan proses ilmiah, maka perlu melihat strategi-strategi organisasi, struktur, dan prosedur, dan teknologi. Nah, jadi karena proses perubahan itu merupakan proses yang formal ya, berdasarkan ilmiah, pengetahuan. Nah, jadi kita akan bisa melihat misalnya proses perubahan dalam sebuah perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain mungkin berbeda. Tapi itu karena prosesnya itu formal, prosesnya itu ilmiah, bisa kita lihat, bisa kita pelajari. Nah, jadi setiap strategi perubahan itu bisa dibuktikan dan bisa diadopsi oleh orang lain gitu. Jadi manajemen perubahan itu bukanlah memanajemen suatu proses yang hanya berdasarkan feeling atau berdasarkan raba-raba, bukan gitu. Jadi proses perubahan itu merupakan proses yang formal, resmi, berdasarkan sains, bisa dibuktikan. Jadi berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi perubahan pada sebuah perusahaan dengan proses yang ada itu merupakan sebuah strategi organisasi. Dan misalnya bisa kita lihat proses perubahannya seperti apa sih? Gitu. Dan bisa kita teliti. Nah, ketika kita melakukan penelitian pada sebuah perusahaan dengan proses perubahannya, perusahaan yang lain nantinya bisa mengadopsi proses yang mereka lakukan itu gitu. Karena prosesnya itu formal. Ya. Nah, jadi ketika kita memutuskan untuk melakukan perubahan dalam sebuah organisasi, maka prosesnya itu harus formal, berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan sains. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa rasanya kita perlu berubah deh. Gitu. Jadi itu bukanlah bentuk sebuah perasaan atau sebuah feeling atau sebuah raba-raba, bukan. Jadi prosesnya itu saintis. Kenapa kita perlu berubah? Bagaimana prosesnya dan apa hal yang harus kita capai gitu. Itu jelas, terukur, dan fakta gitu ya. Oke. Jadi kita sudah menjelaskan bahwa proses perubahan itu, manajemen perubahan itu adalah sebuah proses yang formal, yang ilmiah, ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa dia prosesnya formal, pendekatannya sistematis, ya, sistematis. Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa prosesnya itu formal. Formal artinya scientific atau ilmiah. Bisa dibuktikan, bisa kita jelaskan, bisa kita analisis, bisa kita teliti. Itu namanya proses yang formal ya. Terus menggunakan pendekatan sistematis. Ada
sistematis, ya artinya ada tahap-tahap yang harus kita lakukan dalam proses perubahan itu. Nah, jadi secara logika kita akan melihat langkah apa sih yang kita butuhkan. Langkah apa yang kita butuhkan dalam menuju suatu titik tertentu. Misalnya, kondisi perusahaan sedang bangkrut gitu. Dan kita memutuskan bahwa kita akan melakukan perubahan di dalam perusahaan ini. Tapi perubahan yang seperti apa gitu. Langkah apa yang harus kita tempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, langkahnya itu harus sistematis, harus bertahap gitu. Bertahap, dan dalam pengambilan keputusan mengenai tahap apa yang harus dilakukan, itu harus melalui proses yang ilmiah. Ini ya, nomor 3 ya. Berbasis pada pengetahuan ilmiah. Jadi nggak bisa berdasarkan ditebak-tebak atau berdasarkan feeling atau pergi ke paranormal. Enggak. Jadi proses perubahan itu adalah proses ilmiah. Dan langkah selanjutnya adalah kemampuan untuk berubah. Ada nggak sih kapasitas kita untuk melakukan perubahan gitu? Misalnya, jika penjualan seperti mobil Nissan yang tadi, yang pertama kali pada tahun 99 mereka itu melakukan reformasi ya. Reformasi, tapi setelah perusahaan dari Prancis itu menggelontorkan dana ya, menyuntik dana terhadap perusahaan itu. Nah, secara finansial sekarang mereka sudah mempunyai kemampuan untuk berubah ya, mempunyai kemampuan untuk melakukan strukturalisasi dalam berbagai bidang. Gitu. Jadi secara finansial, secara sumber daya mereka sudah mampu. Jadi hal yang perlu dilihat dalam manajemen perubahan itu yang pertama bahwa prosesnya itu formal ya. Prosesnya itu formal. Dan yang kedua sistematis, berbasis ilmu pengetahuan dan mempunyai kemampuan untuk berubah. Jadi ada 4. Oke. Nah, jadi itu hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen perubahan. Nah, sekarang kita melihat bahwa dalam proses yang formal itu seperti apa sih? Dalam proses yang formal ini kita akan melihat bahwa menurut Palmer dan Dunford ini, nah, jadi formal dikatakan jika dilakukan oleh otoritas pengelola organisasi. Nah, dilakukan oleh orang yang punya otoritas di dalam organisasi tersebut. Misalnya dalam sebuah perusahaan, siapa sih yang berhak melakukan perubahan? Orang yang mempunyai otoritas untuk melakukan perubahan itu. Kemudian perubahan dikatakan formal jika perubahan tersebut sengaja diinisiasi, didorong, dilakukan oleh otoritas pengelola organisasi. Nah, jadi ketika perubahan sesuai dengan rencana awal, intended outcome, meski tidak jarang hasil perubahan bersifat parsial atau partially intended, atau bahkan tidak seperti yang diharapkan atau unintended. Nah, jadi perubahan formal itu diinisiasi, didorong, dan dilakukan oleh otoritas pengelola organisasi. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Terkadang hasilnya tidak seperti yang diharapkan, atau setengah dari yang diharapkan, atau sama sekali tidak seperti yang diharapkan.
gitu. Jadi proses yang formal itu dilakukan oleh orang yang berotoritas, seperti di Grand Nissan tadi itu, bahwa perubahan itu diawali dari dana yang mereka punyai, terus CEO yang baru itu. Nah, kenapa pada saat itu perusahaan yang dari Prancis itu meminta bahwa CEO-nya harus dari mereka? Karena CEO itulah yang berhak melakukan perubahan, yang berhak mentransformasi perusahaan itu. Gitu. Karena perubahan itu prosesnya formal. Nah, formal itu artinya dilakukan oleh otoritas, orang yang berotoritas, dan yang berotoritas itu adalah CEO. Nah, makanya kalau sebuah perusahaan pengen berubah, misalnya kita adalah seorang investor ya, investor dalam sebuah perusahaan, dan perusahaan itu sudah kelihatannya tidak berkembang gitu. Tapi kita sebagai seorang investor, kita tidak bisa melakukan sebuah perubahan. Kita tidak bisa melakukan sebuah perubahan. Nah, kita hanya bisa menyarankan atau mengganti seorang manajer. Nah, ketika kita ganti seorang manajer, maka si manajer ini mempunyai otoritas untuk melakukan perubahan. Gitu. Oke. Nah, di sini ada namanya Greiner mengatakan bahwa organisasi itu bertumbuh menjadi 5 fase. Jadi ada 5 tahap. Yang pertama itu, fase pertama itu kreativitas gitu. Jadi organisasi itu bertumbuh karena kreativitas. Yang kedua itu karena arahan, karena delegasi atau koordinasi atau kolaborasi. Nah, jadi menurut Greiner ini organisasi itu bertumbuh dalam 5 fase. Fase yang pertama itu kreativitas, arahan, delegasi, koordinasi, dan kolaborasi. Nah, kita lihat satu persatu ya. Oke, yang pertama itu ini ya, yang garis vertikal ini ukuran organisasinya, yang horizontal itu waktu. Nah, jadi dari seiring berjalannya waktu akan mencapai 5 tahap ini, dan organisasi itu akan bertumbuh semakin besar ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa ukuran organisasi itu dan waktu. Jadi garis horizontal ini waktu ya. Malah nggak kelihatan ya. Ini waktu. Nah, jadi semakin besar ukuran perusahaan itu, terjadi karena waktu semakin panjang gitu ya, semakin lama. Nah, kita lihat pada saat tahap growth through creativity. Nah, apa sih penyebabnya kenapa pada tahap pertama itu bertumbuh karena kreativitas? Itu terjadi karena leadership crisis gitu. Jadi terjadi krisis kepemimpinan di sini. Terjadi krisis kepemimpinan, maka apa yang terjadi pada tahap pertama, terjadi pertumbuhan karena kreativitas. Nah, setelah itu maju lagi pada maksudnya ini usia organisasi ya.
Jadi pada saat usia muda organisasi itu apa yang terjadi? Krisis kepemimpinan. Setelah itu efeknya adalah pertumbuhan karena kreativitas. Oke. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah autonomi krisis. Nah, krisis autonomi, krisis kemandirian ya, krisis kemandirian. Lalu, apa yang terjadi di sini? Ini adalah tahap kedua, growth through direction. Ya, growth through direction. Arahan. Nah, jadi pada saat yang pertama, mereka mengalami krisis kepemimpinan. Ini tahap yang pertama. Nah, setelah mereka mengalami krisis kepemimpinan itu, sudah selesailah masalah krisis kepemimpinan, maka yang terjadi adalah pertumbuhan karena arahan. Sekarang sudah ada arahan dari pimpinan. Nah, tapi apa yang terjadi? Krisis kemandirian. Nah, karena yang sebelumnya pertumbuhan yang terjadi adalah disebabkan oleh arahan dari pimpinan. Gitu, arahan dari pimpinan. Itulah terjadi pertumbuhan. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Krisis otonomi, krisis kemandirian. Nah, krisis kemandirian. Nah, setelah itu jadi perusahaan itu sekarang mengalami krisis kemandirian. Nah, diatasilah krisis kemandirian ini dengan cara growth through delegations. Adanya pertumbuhan melalui delegasi. Delegasi itu artinya delegasi artinya ditunjuk atau ditugaskan gitu. Nah, jadi yang pertama itu autonomi krisis ini sudah selesai. Maka didelegasikan atau ditugaskanlah satu bidang misalnya bidang marketing atau bidang produksi, bahwa inilah yang menjadi pekerjaan kalian. Target kita dalam penasaran itu adalah ini. Jadi dilakukan sebuah delegasi. Nah, setelah dilakukan sebuah delegasi ini, apa yang terjadi? Misalnya nih, seorang manajer itu menugaskan bidang marketing bahwa inilah tugas kalian. Target penjualannya adalah sekitar 200 juta per bulan gitu. Target penjualan kita adalah 200 juta per bulan. Itu adalah di dalam delegasi. Nah, sekarang bagian marketing ini berusaha mencapai target ini. Sesuai dengan cara mereka masing-masing. Nah, sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Nah, kreativitas mereka itu bisa dikembangkan. Sekarang mereka marketing melalui door to door atau iklan atau pamflet atau iklan di televisi, di koran gitu. Nah, apa yang terjadi? Setelah mereka bisa berkreasi, kontrol krisis gitu. Kontrol krisis. Tidak ada lagi krisis akan pengawasan terhadap delegasi yang tadi. Nah, sekarang krisis itu yang ada. Sekarang krisis pengawasan terjadi. Apa yang dilakukan selanjutnya? Fase keempat itu adalah growth through coordination. Karena sudah ada kontrol krisis yang tadi, krisis pengawasan, maka ada koordinasi antara CEO dengan bidang marketing yang tadi gitu, bahwa kita nggak boleh terlalu misalnya marketingnya itu nggak usah dari door to door gitu. Jadi ada koordinasi di antara pimpinan, misalnya CEO dengan tim marketing yang tadi. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan red tape crisis gitu.
tape crisis itu karena tadi sudah ada koordinasi antara tim manajemen dengan CEO. Nah, adanya pertumbuhan melalui kolaborasi. Jadi sebelumnya ada koordinasi, sekarang ada kolaborasi. Nah, sekarang kolaborasi misalnya antara bidang marketing dengan bidang produksi. Nah, karena tidak mungkin ya marketing mencapai target 200 juta tetapi produksinya tidak mencukupi. Makanya ada yang disebut dengan kolaborasi. Nah, sekarang sudah ada kolaborasi di bidang marketing dengan produksi. Nah, sekarang apa yang terjadi? Growth crisis atau krisis pertumbuhan. Apalagi yang kita lakukan setelah kita mencapai target misalnya 200 juta per bulan penjualan gitu. Nah, sekarang kita melakukan yang namanya aliansi. Sekarang kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan tertentu. Misalnya yang sebelumnya penjualan itu hanya melalui iklan atau apa. Sekarang kita sudah melakukan MOU misalnya terhadap perusahaan yang lain yang membutuhkan produk yang kita pasarkan. Gitu. Jadi itu fase-fase pertumbuhan yang terjadi dalam sebuah organisasi ya. Nah, sekarang kita lihat karakteristiknya itu seperti apa. Nah, jadi di fase yang kelima tadi itu ada karakteristiknya gitu. Karakteristiknya itu yang pertama ada beberapa aspek. Yang pertama, fokus manajemennya itu apa gitu. Fokus manajemennya itu apa? Terus struktur organisasinya seperti apa? Top manajemen style-nya seperti apa? Maksudnya otoritas tertinggi itu seperti apa sih gayanya dalam memanajemen organisasi tersebut? Terus sistem penguasanya seperti apa? Control system. Dan manajemen reward itu seperti apa? Atau hadiah atau reward yang diberikan terhadap karyawan itu seperti apa sih? Gitu. Jadi di setiap fase itu berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat pada fase yang pertama. Pada fase yang pertama ini, fokus manajemennya itu adalah make and sell. Artinya memproduksi dan menjual. Oke, kalau jelas ya. Fase yang pertama ini, fokus manajemennya adalah make and sell atau memproduksi dan menjual. Terus struktur organisasinya itu masih informal karena biasanya perusahaan-perusahaan yang baru-baru tumbuh ya, yang baru-baru misalnya startup yang baru tumbuh, masih prosesnya di awal-awal itu masih informal. Biasanya pemimpinnya itu masih mengerjakan banyak hal, belum jelas job desk-nya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita bergabung dengan perusahaan-perusahaan kecil, misalnya nanti jangan langsung bandingkan ya antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil. Jadi di dalam sebuah nanti kalau misalnya kalian sudah bekerja dalam sebuah perusahaan, jadi coba perhatikan bahwa di dalam perusahaan besar, nanti kalian misalnya bergabung dalam perusahaan besar,
seperti bank 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 Mandiri misalnya. Kalian bergabung di Bank Mandiri menjadi seorang ODP misalnya. Di sana nanti kalian akan menjadi atau misalnya nih seorang kredit analis gitu ya di Bank Mandiri. Jadi di sana kalian itu sudah jelas pekerjaannya apa, job description-nya apa, targetnya apa, dan apa yang harus dikerjakan. Itu sudah jelas. Ya, kalau misalnya bergabung dengan Bank Mandiri. Nah, tapi kalau bergabung dengan bank perkreditan rakyat yang kecil-kecil di misalnya kota-kota kecil, nah, nanti kalian akan menjadi misalnya seorang manajer di perkreditan misalnya. Manajer di perkreditan misalnya menganalisis apakah kredit itu layak untuk di approve atau tidak gitu. Sebenarnya itunya pekerjaan utamanya gitu. Tapi jangan salah, nanti juga kalian akan mengurusi bagian pinjaman, bagian tabungan, bagian kredit macet gitu. Karena apa? Jadi dalam perusahaan kecil itu kita sebagai misalnya tadi itu manajer perkreditan mengerjakan banyak hal gitu. Jadi kita seorang diri, satu orang, tapi mengerjakan banyak hal gitu. Tapi di perusahaan besar kita adalah bagian kecil dari mesin besar. Ya, dapat ya. Jadi dalam perusahaan besar kita adalah bagian kecil dalam mesin besar. Jadi kita hanya mengerjakan small part atau bagian kecil dari sebuah perusahaan besar. Tapi dalam perusahaan kecil kita adalah organ yang sangat vital di dalam perusahaan kecil itu. Nah, tapi apa untung ruginya? Dalam perusahaan besar kita semuanya sistemnya sudah teratur, sudah tertata. Nah, kita hanya bagian kecil dalam mesin besar. Tapi dalam perusahaan kecil apa yang bisa kita dapatkan? Kita belajar di sana arti kita mempelajari vision di dalam sebuah perusahaan. Kita mempelajari manajemen, kita mempelajari multitasking di dalam sebuah perusahaan kecil, gitu ya. Jadi kita belajar tanggung jawab besar di dalam perusahaan kecil. Tetapi di perusahaan besar kita hanyalah small part of a big machine gitu. Jadi itu ya. Nah, jadi seperti yang ini dalam fase pertama sebuah organisasi fokusnya adalah make and sell, ya, memproduksi dan menjual. Nah, struktur organisasinya itu informal gitu. Jadi seperti bank perkreditan rakyat yang kecil tadi yang di perkotaan itu, struktur organisasinya itu informal. Jadi kita sebagai yang sebenarnya posisi kita itu manajemen perkreditan, tetapi kita mengerjakan banyak hal, kredit macet, pinjaman, hutang, semuanya kita kerjakan gitu. Karena apa? Struktur organisasinya itu masih informal gitu. Nah, top management style-nya seperti apa? Individualistik dan entrepreneurial gitu. Jadi seperti bank perkreditan tadi itu, manajemennya itu individualistik. Nah, mungkin kalian sebagai manajer perkreditan, di atas kalian itu hanya apa? Bos besarnya gitu, pemilik BPR yang tadi. Tapi misalnya kalau kita kerja di Bank Mandiri sebagai ODP misalnya, di atas kita itu masih banyak lagi orang sampai ke bos besarnya itu masih banyak. Jadi beda ya. Nah, terus sistem kontrolnya seperti apa? Market result, yaitu hasilnya di pasar seperti apa. Jadi kontrolnya di dalam BPR yang tadi, bank perkreditan yang tadi, kontrolnya itu kita akan lihat, seberapa banyak sih pinjaman bulan ini, seberapa banyak dana yang disalurkan, seberapa banyak orang yang menabung.
gitu. Berapa saving, berapa pinjaman. Gitu. Jadi dilihat kontrolnya itu seperti itu. Kalau udah banyak pinjaman, udah banyak saving, oh berarti performa kita lagi bagus gitu. Nah, manajemen reward itu pada ownership. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan kecil ya yang baru berkembang, biasanya kalau misalnya nih ada 3 orang gitu yang membangun perusahaan ini, pemiliknya, terus ada manajernya. Nah, biasanya pemiliknya ini memberikan reward terhadap si manajer tadi itu dalam bentuk ownership. Oke, kamu akan memiliki perusahaan ini sebanyak 3%. Gitu, atau 5%. Gitu. Jadi rewardnya itu dalam bentuk hal seperti itu. Nah, lalu di tahap yang kedua apa yang terjadi gitu? Di tahap yang kedua ini fokus manajemennya efficiency of operations gitu. Sekarang sudah mulai masuk pada setelah sudah lewat tahap pertama yaitu make and sell. Sekarang kita masuk pada efficiency of operations. Artinya fokus kita sekarang bukan lagi memproduksi dan menjual, tetapi kita sudah mulai melihat, karena kita sudah dapat pasar ya, kita sudah mau melihat efisiensi dan operasi, efisiensi dari prosesnya itu gitu. Sudah apakah yang sebelumnya menggunakan tenaga kerja manusia, sekarang kita ganti menjadi tenaga kerja mesin. Sudah mulai mengarah ke efisiensi gitu. Nah, sekarang struktur organisasinya seperti apa? Centralized dan fungsional. Nah, yang sebelumnya itu masih informal, sekarang sudah mencoba centralized, sudah mencoba mengorganisasi, tapi masih berpusat ke centralized gitu. Artinya keputusan yang paling banyak itu dilakukan oleh bos besarnya gitu. Nah, dan top manajemen stylenya itu masih direktif gitu ya. Jadi di tahap kedua itu masih sangat banyak diarahkan oleh bos besarnya itu, pemilik perusahaan itu. Jadi seperti BPR yang tadi saya katakan bahwa keputusan kepemimpinan itu sangat bergantung pada pemilik BPR itu. Terus sistem kontrolnya sekarang bukan lagi hasil di pasar seperti BPR yang tadi itu berapa saving, berapa kredit, bukan lagi itu, tapi standar dan cost centers gitu. Sudah melihat standar dan biaya. Pusatnya udah ke sana. Standar kita sekarang seperti apa? Untuk contoh BPR tadi, kredit itu kita luncurkan pada saat standar yang seperti apa. Sekarang analisisnya sudah mulai ketat gitu. Kalau yang sebelumnya, yang penting banyak kredit yang diluncurkan, banyak saving yang masuk gitu. Sekarang kita sudah mulai fokus pada standarnya. Terus masalah reward, sekarang rewardnya itu bukan lagi ownership, tapi sekarang kita lihat sudah mulai pada salary and merit increases. Nah, sudah mulai pada gaji, peningkatan gaji ya. Nah, itu pada tahap yang kedua. Sekarang tahap yang ketiga. Fokus manajemennya itu bukan lagi memproduksi dan menjual, tetapi expansion of market. Artinya sudah mengembangkan pemasaran. Pasarnya itu semakin berkembang. Gitu. Terus yang kedua itu masalah struktur organisasinya sudah mulai decentralized dan geographical. Nah, sekarang misalnya BPR yang tadi. Jadi BPR ini sudah mulai membuka cabang dan keputusannya bukan lagi ke pemilik BPR yang tadi itu, tapi pada manajer yang ada di cabang yang baru. Gitu. Itu tahap ketiga ya. Terus top management style-nya sekarang sudah delegatif.
Nah, jadi pemilik BPR yang tadi itu bukan lagi mengambil keputusan secara langsung, tetapi sekarang sudah didelegasikan ke manajer di setiap cabang. Gitu. Jadi, manajer di setiap cabang itu mengambil keputusan mengenai strategi apa sih yang akan dilakukan di dalam cabang tersebut. Gitu. Nah, sistem kontrolnya itu bukan lagi seperti tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 itu market result dan tahap kedua itu standarnya seperti apa. Sekarang kontrolnya itu sudah pada report and profit centers gitu. Sudah pada laporan dan profit. Jadi pusatnya itu pada laporan. Nah, jadi ketika cabang BPR tadi itu membuat laporan terhadap pemilik BPR yang tadi itu, itulah menjadi kontrolnya, sistem kontrolnya, dan berapa profit yang mereka lakukan. Gitu. Nah, sekarang bagaimana rewardnya? Rewardnya itu sudah pada individual bonus. Gitu. Sudah ada bonus secara individual. Gitu. Jadi bukan lagi gaji, bukan lagi kepemilikan, tetapi individual bonus. Gitu. Di tahap keempat, kita lihat ini, fokus manajemennya itu consolidation of organization. Gitu. Jadi sudah jadi sekarang kayak BPR yang tadi sudah punya cabang masing-masing. Ya, punya cabang masing-masing di beberapa cabang gitu. Nah, manajemennya apa? Gitu. Konsolidasi dalam organisasi itu. Jadi ketika ada masalah ya, fokus mereka itu sekarang adalah konsolidasi organisasi. Nah, karena marketnya sudah luas dan perlu kerjasama di antara seluruh cabang ini, gitu. Dan struktur organisasi itu line staff and product groups, gitu. Line staff itu maksudnya ada staff gitu, ada staff sudah teratur gitu staffnya, dan produknya itu sudah mempunyai grup masing-masing gitu. Jadi misalnya dalam BPR yang tadi, kreditnya itu untuk area A itu untuk cabang tertentu. Untuk cabang tertentu ya, misalnya untuk misalnya di Indonesia ya, contohnya misalnya di Jogja gitu. Di Jogja sudah ada BPR yang ada di Jogja. Nah, sekarang sudah mempunyai cabang di Bantul misalnya. Terus ada cabang di Jogjanya. Terus ada di Wates juga. Nah, jadi misalnya orang yang cabang di Bantul dan cabang di Jogja bekerja sama, bahwa yang di sana itu market untuk tertentu daerah, misalnya di daerah Bantul itu hanya untuk cabang yang ada di Bantul gitu. Produknya juga tertentu untuk mereka itu. Jadi struktur organisasi itu sudah terspesialisasi gitu, atau line staff gitu. Nah, top management stylenya itu sudah watchdog. Watchdog artinya itu bukan lagi delegatif, ini tugasmu gitu, bukan lagi, tapi sudah mengarah pada kerjasama. Watchdog itu artinya kerjasama ya, tapi bukan sama-sama mengerjakan, diperhatikan gitu. Terus sistem pengawasannya sudah plan and investment center gitu. Jadi kontrolnya itu sudah pada rencana dan investasinya, sudah berpusat pada rencana dan investasinya. Nah, rewardnya itu seperti apa? Profit sharing and stock option. Nah, jadi pada tahap keempat ini sudah masuk pada misalnya perusahaan itu sudah ada yang go public ya. Go public itu artinya sudah masuk pada pasar saham gitu. Sudah masuk pada pasar saham. Jadi reward yang di sana itu membagi stok atau profit sharing. Nah, di tahap yang kelima itu fokus manajemennya itu sudah pada
problem solving dan inovasi. Jadi inovasi dalam tahap kelima itu sudah masuk pada gimana sih cara mengembangkan perusahaan itu, bagaimana cara berinovasi, inovasi yang baru ya. Terus struktur organisasi sudah mulai masuk pada matrix of teams ya. Matrix of teams ini artinya sudah timnya itu sudah terspesialisasi dan khusus. Nah, top management style-nya itu sudah pada partisipatif yang bekerja sama. Dan kontrol sistemnya itu mutual goal setting gitu. Jadi kerjasama untuk saling menguntungkan. Dan rewardnya itu sudah pada tim bonus. Jadi setiap tim itu ketika sudah mencapai target atau melebihi target, bonusnya itu diberikan terhadap timnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang pendekatan sistematis dalam manajemen perubahan. Yang pertama itu, jadi ini ya, prosesnya seperti apa? Oke. Nah, oke. Jadi ini perubahan secara sistematis. Prosesnya seperti ini. Yang pertama, ada external events, ada kejadian eksternal yang membuat manajer dalam sebuah perusahaan itu memikirkan bahwa need for change, artinya ada kebutuhan untuk perubahan. Gitu. Ada kebutuhan untuk perubahan. Setelah itu manajer itu memimpin dan mengarahkan. Di sini disebut leadership and direction. Setelah itu readiness for change, atau inilah yang disebut dengan readiness for change. Nah, sekarang mereka planning untuk perubahan. Nah, setelah planning untuk perubahan, apa yang terjadi? Lalu berproses. Terus ada organizations and resources, atau sistem dan control dan behavior. Nah, di sini readiness for change dan implementing change. Nah, tapi itu apa yang men-trigger? Apa yang mengawali? Apa yang memicu adanya perubahan itu? Adanya external event. External events itu membuat seorang manajer memikirkan need for change. Nah, adanya need for change itu, lalu dia memimpin dan mengarahkan bahwa kita butuh untuk berubah. Setelah itu direncanakan perubahan, lalu berproses. Nah, dalam prosesnya itulah yang disebut dengan implementing change atau mengimplementasikan perubahan. Nah, apa yang dilihat? Ada organisasi dan resources, sistem dan controls dan behavior. Nah, itu yang disebut dengan sistematis dalam manajemen perubahan. Nah, ada 8 komponen dalam perubahan itu ya. Dorongan untuk berubah, kebutuhan untuk berubah, kepemimpinan dan arahan, perencanaan detail perubahan, proses perubahan, organisasi dan sumber daya untuk berubah, sistem dan kontrol dan
perubahan perilaku itu. Seperti yang ini tadi ya. Oke, ini hanyalah penjelasannya yang tadi. Sekarang kita lihat ya, yang ini. Ada namanya Dowley ya, Dowley. Sorry. Okay. Oke, nah Dowley mengatakan bahwa inilah yang menjadi sistematik perubahan dalam sebuah organisasi. Nah, kalau kurang jelas di PPT yang ini bisa dilihat modul halaman 313 ya, 313. Nah, jadi menurut Dowley perubahan itu diawali dari adanya permasalahan dalam dunia nyata, yaitu troubling real world situation. Nah, jadi change tim perubahan itu mengalami sebuah troubling real world situation atau masalah dalam dunia nyata. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi? Setelah mereka menemukan sebuah masalah, mereka melakukan dialog atau percakapan ya. Dialog based exploration of troubling situations. Jadi melakukan percakapan berdasarkan eksplorasi dari situasi masalah yang tadi. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Review, renew, vision, and mission. Nah, jadi setelah mereka melakukan eksplorasi tadi terhadap masalah itu, mereka mereview dan merenew visi dan misi. Jadi visi dan misi yang mereka sudah tetapkan, misalnya sebuah perusahaan sudah ada visi misinya, sudah ada program kerjanya. Tapi tetapi karyawan menemukan sebuah masalah. Nah, lalu apa yang terjadi? Tim perubahan itu melakukan revisi dan review visi dan misi yang tadi. Apa yang dilakukan setelah merevisi dan merenew visi dan misi tadi? Nah, sekarang apa? Cultural system of inquiry dan structural stream of inquiry. Nah, mereka mencoba melihat apa sih yang terjadi di dalam visi dan misi tadi. Mereka melakukan pengujian. Misalnya assessment of existing culture, terus declaration of core values, developing habit of effective communication consistent with new values, free and informed consent based of practice and for enhanced inner master and leadership. Jadi yang tahap pertama yang melakukan adalah menguji budaya yang sedang ada, yang sedang mereka anut gitu. Terus mereka mendeklarasikan inti nilai dari visi dan misi tadi, mengembangkan habit yang baru, terus adanya free and informed consent based gitu. Nah, setelah itu apa? Struktural juga mereka analisis gitu. Mereka analisislah semua ini di bidang kultur, budaya, dan struktur dalam sebuah organisasi itu. Lalu mereka memfasilitasi sebuah meeting, sebuah pertemuan untuk melakukan perubahan. Terus adanya grup untuk menganalisis, mendiagnosis, dan membuat keputusan. Terus grup untuk problem solving, terus
lalu mengembangkan adanya tools dan skills untuk dialog. Setelah itu mereka melakukan setelah itu mereka melakukan menginginkan perubahan secara sistematik dan secara budaya. Lalu menentukan, decide on, take, evaluate action to change the organization. Sekarang ditentukan apakah mengambil dan mengevaluasi aksi untuk melakukan perubahan dalam organisasi itu. Nah, jadi diawali dari ini ya, dari change, tim perubahan itu mengalami perubahan, lalu dianalisa, lalu diputuskan apakah berubah atau tidak. Nah, jadi di sini proses perubahan berbasis pengetahuan. Nah, jadi kita sudah setuju ya bahwa perubahan itu bersifat formal, bersifat berbasis pengetahuan, bersifat sistematis, dan apa satu lagi? Coba lupa. Mempunyai kapasitas untuk berubah. Nah, sekarang kita lihat bahwa perubahan itu berbasis pengetahuan. Nah, teorinya seperti ini, bahwa teori proses perubahan itu berdasarkan ini ya, jumlah entity atau jumlah unit dalam perubahan itu dan model perubahannya. Yang pertama ada evolutions ya. Diawali dari variasi, seleksi, dan retention. Nah, di sini disebut dengan population scarcity, environment selection, and competitions. Nah, jadi intinya dalam evolusi ini, sebuah perubahan itu terjadi pada organisasi dikarenakan adanya proses alam atau seleksi alam. Itu seleksi alam. Nah, terus di sini dialektik, yaitu tesis dan antitesis, lalu konflik dan sintesis. Nah, di sini perubahan itu disebutkan terjadi karena ada konflik atau konflik dengan berbagai kepentingan yang berbeda. Nah, sekarang di sini berdasarkan life cycle. Jadi ada empat tahap. Yang pertama, stage 1 itu startup, pada saat mulai membangun sebuah perusahaan. Yang kedua, stage 2 itu grow, bertumbuh. Yang ketiga itu panen. Yang keempat itu terminate atau mati atau habis gitu ya. Nah, yang keempat itu teleology. Nah, diawali dari search atau interact, terus set and vision goals, implement goal, dan dissatisfaction. Jadi ini yang disebut dengan mode of change atau teori proses perubahan. Nah, sekarang kita lihat kapasitas untuk melakukan perubahan ya. Jadi ini adalah yang terakhir dari aspek konsep manajemen perubahan, kapasitas. Jadi kapasitas untuk melakukan perubahan itu ada 3 dimensi ya. Yang pertama makro, meso, dan level, dan mikro.
makro itu levelnya besar, meso itu menengah, mikro itu kecil. Nah, kita lihat dari level makro, meso, dan mikro. Oke. Nah, pada level makro itu kita lihat di sini budaya yang memfasilitasi perubahan. Terus meso itu menengah, infrastruktur yang mendukung perubahan. Mikro, akseptansi terhadap perbedaan pendekatan perubahan. Nah, ciri-cirinya kita lihat di sini. Masing-masing lebih detail ya, bisa dibaca sendiri. Tapi inilah yang menjadi kapasitasnya ya, kapasitas dalam melakukan perubahan itu sendiri. Oke. Nah, pada ini ya, makro, meso, dan mikro. Nah, dari strateginya merupakan strategi dalam makro, kecukupan sumber daya, dan kemampuan untuk berubah. Nah, kita lihat ya dari strateginya, ciptakan tujuan bersama. Berpikirlah secara dinamis dan sistematik sehingga strategi dapat berubah lebih cepat. Sementara pada saat di sini level meso itu tunjuk pemilik tujuan untuk mengembangkan kapasitas perubahan. Sementara pada mikro, kemauan dan kemampuan untuk berubah. Lakukan seleksi, rekrut, evaluasi, dan beri penghargaan kepada karyawan berdasarkan kemampuan dalam Oke. Nah, ini kelanjutannya ya. Dalam level makro, level meso, dan level mikro. Ya, ada 6 dalam strategi makro, ada 6 juga dalam meso, dan 6 dalam mikro. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa sih perbedaan antara manajemen perubahan dan pengembangan organisasi. Nah, dalam manajemen perubahan itu kita lihat dari beberapa aspek ya. Yang pertama, pendekatannya itu seperti apa dan tekanannya pada apa, metodenya, nilai-nilai yang dominan dalam organisasi itu apa, manajemen perubahan merupakan apa gitu. Nah, sekarang kita lihat karena manajemen perubahan dan pengembangan organisasi itu beda ya. Oke, kalau manajemen perubahan kita sudah tahu. Lalu pengembangan organisasi itu seperti apa? Gitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa manajemen dan perubahan itu tekanannya pada outcome ya, outcome. Nah, misalnya seperti Nissan tadi itu. Nah, apa sih target mereka? Outcome-nya seperti apa yang mereka harapkan gitu. Outcome-nya yang mereka harapkan adalah bahwa Nissan itu menjadi berkembang dengan mampu membayar utang dan menghasilkan keuntungan gitu. Itu pada outcome-nya, hasilnya yang mereka harapkan. Sementara perkembangan organisasi itu tekanannya pada proses. Ya, pada proses. Lalu metodenya seperti apa? Proses dilakukan oleh elit organisasi. Seperti kita tahu ya bahwa manajemen perubahan itu hanya boleh dilakukan oleh otoritas, orang yang berotoritas. Nah, siapa yang mempunyai otoritas? Yaitu CEO, manajer sebuah organisasi itu. Nah, sekarang metodenya apa? Proses secara partisipatif. Nah, ini perkembangan organisasi metodenya proses secara partisipatif. Gimana? Misalnya kita mau mengembangkan organisasi ini biar lebih efektif dan efisien gitu. Biar biayanya lebih murah. Jadi prosesnya itu lebih berpartisipatif gitu. Nah,
manajemen perubahan itu nilai-nilai dominan yang dilihat adalah secara ekonomi. Berapa laba yang dihasilkan, berapa keuntungan, berapa perjualan di bulan ini, berapa hutang yang harus dilunasi, itu lebih ke arah nilai-nilai ekonomi. Sementara untuk perkembangan organisasi lebih pada humanisme. Nah, misalnya gimana sih membangun keeratan di antara masyarakat, membangun keeratan di antara karyawan gitu. Jadi lebih pada humanisme. Nah, terus manajemen perubahan itu lebih pada pemberi rekayasa atau arahan. Sementara perkembangan organisasi lebih pada pemberian fasilitas atau coaching ya, coaching. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa ada yang disebut dengan bahasa dan nilai-nilai humanisme dan psikologi sosial atau ekonomi dan bisnis. Nah, kenapa sih berbeda nilai-nilai antara humanisme dan ekonomi dan bisnis? Jadi, padahal dalam sebuah organisasi itu sama pentingnya gitu. Oke, sekarang kita lihat dimensinya. Dari dimensi kita lihat perbedaan antara humanisme dan ekonomi, gitu ya. Nilai yang paling tinggi dalam humanisme itu adalah pengembangan manusia, sementara dalam ekonomi itu pengembalian modal. Alat yang digunakan humanisme adalah kesadaran, sementara dalam ekonomi itu uang dan modal, gitu. Dalam hal image atau personalisasi itu adalah dalam humanisme aktualisasi diri. Sementara ekonomi dan bisnis bottom line. Nah, itu artinya bagaimana kita mulai berjalan dalam sebuah tahap misalnya. Itu yang dilihat dalam ekonomi. Gimana kita mulai meningkat gitu. Sementara dalam humanisme itu aktualisasi diri. Gitu. Tempat nilai dalam humanisme itu inner soul, sementara dalam ekonomi dan bisnis itu pasar. Gitu. Jadi dalam humanisme itu lebih pada gimana kita merasa damai, gimana kita hubungan kita dengan orang lain dan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Itu secara humanisme. Tetapi dalam nilai ekonomi itu lebih pada nilai-nilai yang bisa kita ukur secara finansial. Gitu. Temanya dalam humanisme itu kebebasan, itu individu, yaitu kebebasan, martabat, pemberdayaan, emosi, spirit, integrasi menyeluruh. Bisnis dan pasar itu strategi bersaing, laba rugi, produktivitas. ROI ini artinya rate of investment ya, rate of investment. Penggunaan sumber daya yang efisien, kesejahteraan ekonomi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, dalam sebuah organisasi kita tidak bisa hanya melihat nilai-nilai secara ekonomi, tapi kita juga harus melihat nilai-nilai secara humanis. Nah, secara pribadi juga kita tidak boleh lebih berfokus pada nilai ekonomi dan melupakan nilai humanisme. Jadi bisa kita lihat seseorang yang tingkat pencapaiannya itu diukur dari nilai ekonomi atau nilai dari humanisme. Ada orang dengan ini, jadi ini indikatornya ya, indikatornya. Ada orang dengan menabung uang atau dengan mempunyai income yang besar, dia merasa happy. Dengan mempunyai uang lah dia merasa happy.
Tapi ada juga orang dengan adanya dia misalnya jalan-jalan atau beli makan atau menghabiskan mentraktir teman gitu. Disitulah dia merasa happy gitu. Nah, jadi kita tidak boleh menabung uang, nggak pernah mentraktir teman, nggak pernah ngasih sumbangan sosial gitu. Jadinya itu nggak balance. Jadi di antara kedua nilai ini itu harus dibalanskan gitu. Harus dibalanskan. Karena tidak bisa juga jika kalian nanti menjadi seorang manajer tidak bisa memperlakukan karyawan itu atau melihat karyawan itu hanya dari nilai ekonomi saja, tapi harus juga dipandang dari sisi humanismenya gitu. Terus ini nih ada satu lagi yang disebut dengan kesiapan untuk berubah. Nah, oke, sebelum kita masuk ke sini, coba kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Kita istirahat 5 menit ya. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke bagian G tentang kesiapan untuk perubahan? Oke, nah nggak ada pertanyaannya. Sekarang kita lihat kesiapan untuk perubahan ya. Yang pertama, yang garis vertikal itu disebut dengan perceived competence ya. Perceived kompetensi itu artinya kemampuan atau kompetensi. Perceived itu artinya bayangan atau harapan atau anggapan kompetensinya itu di sini. Terus horizontalnya itu time. Jadi ketika kita menggabungkan dua faktor, waktu dan kompetensi untuk melakukan perubahan, nah kita akan mempunyai 7 tahap ya, 7 tahap. Yang pertama itu shock. Shock itu, jadi itu tahap pertama
yang dialami oleh sebuah perusahaan ketika memicu adanya sebuah perubahan. Yang pertama, shock ya. Shock ini maksudnya seperti apa? Itu adanya terkejut. Terkejut, kenapa bisa seperti ini? Misalnya ketika mengalami kerugian. Ketika mengalami kerugian atau ketika tiba-tiba hutang itu sudah membengkak. Atau ketika pasar itu tidak lagi menerima produk yang kita produksi, atau tiba-tiba ada perusahaan pesaing yang lebih diminati oleh konsumen. Nah, itulah yang terjadi pada tahap shock ya, pada tahap shock. Nah, pada tahap shock ini itulah yang men-trigger, yang memicu adanya proses atau thinking of change, atau disebut dengan berpikir untuk melakukan perubahan. Nah, jadi pada saat itu karyawan atau manajer sudah mulai berpikir bahwa proses yang selama ini mereka kerjakan tidak lagi cocok dengan kondisi yang ada. Nah, jadi pada saat shock itu di sini terjadi rejection atau refusal gitu. Nah, lalu apa yang terjadi setelah itu? Refusal atau mengingkari atau menolak gitu. Nah, di sini manajer dan karyawan itu mencoba menjalankan nilai-nilai yang sebelumnya mereka anut. Mereka menjalankan itu secara disiplin. Tetapi apa yang terjadi? Mereka melakukan itu hanya untuk menolak bahwa perubahan tidak perlu dilakukan. Karena apa? Perubahan itu tidak enak loh gitu. Beradaptasi dengan yang baru itu tidak enak gitu. Jadi perubahan itu tidak mudah untuk diterima. Makanya langkah yang kedua itu adalah refusal atau mengingkari. Jadi yang pertama itu shock, yang kedua itu refusal. Gitu. Lalu apa tahap yang ketiga? Itu rational understanding atau pemahaman secara rasional. Karyawan itu sudah mulai menyadari, karyawan atau manajer itu sudah mulai memahami bahwa perubahan itu perlu. Sudah mulai memahami, kenapa sih kita mengalami kerugian? Kenapa sih konsumen tidak lagi memilih produk yang kita produksi? Gitu. Kenapa sih konsumen itu lebih meminati produknya pesaing? Di situ ya. Nah, tapi apa yang terjadi pada fase ini? Mereka ada anggapan bahwa mereka tidak sanggup untuk berubah. Mereka tidak sanggup untuk melakukan perubahan. Lalu terjadi penurunan pada kompetensi untuk berubah. Setelah jadi shock, refusal, rational understanding. Lalu menurun lagi sampai titik nol lagi. Lalu apa yang terjadi selanjutnya adalah emotional acceptance gitu. Menerima secara mendalam. Nah, disinilah fase yang sangat penting gitu. Jadi ketika sudah berpikir rasional dan sudah menerima, disebut dengan letting go also. Disinilah fase yang sangat penting. Nah, jika manajer mampu menyadarkan karyawan atau mentransfer emotional acceptance ini terhadap karyawan dan mereka mau untuk melakukan perubahan, disitulah kuncinya gitu. Nah, jadi sekarang seorang manajer sudah mulai mentransfer nilai-nilai yang baru, sudah mulai mengkonsep perubahan, mulai mereview dan merevisi visi dan misi tadi. Nah, apa yang terjadi? Mulai melakukan
organisasi. Lalu di sinilah exercising tahap 5 ya. Di tahap 5 ini exercising ini makanya naik turun sedikit. Di sini adalah masa transisi atau masa trial and error. Trial and error ya. Jadi di sini masa uji coba antara rencana yang sudah disiapkan dan prakteknya. Jadi di sini ada small win ketika naik ini ya. Ketika lagi di puncak, ini namanya small win, terus turun lagi, terus naik lagi, turun lagi, lalu naik lagi gitu. Jadi di situ masalah exercising, masalah praktek ya. Dengan perubahan yang mereka set itu, perubahan yang baru itu. Nah, sekarang realisasi. Manajer dan karyawan itu sudah mulai mempunyai banyak informasi, banyak cara, strategi mengimplementasikan perubahannya tadi. Di sinilah tahap ketika perusahaan itu sudah menggunakan style yang berbeda, misalnya packagingnya produk itu sudah mulai diganti, modelnya juga diganti, sistem produksinya juga gitu. Nah, disitulah masuk tahap realisasi. Kemudian masuk tahap integrasi. Nah, di integrasi ini manajer dan karyawan itu melakukan pola pikir dan tindakan baru. Jadi mereka sudah mulai melakukan bukan lagi nilai yang dulu-dulu yang mereka tapi sudah terintegrasi, sudah mulai sadar atau tidak sudah mulai melakukan sistem yang baru itu. Disitulah masa integrasinya. Itulah disebut dengan kesiapan untuk berubah. Jadi perubahan itu tidak pernah mudah. Jadi ada roller coaster ya, naik turun. Yang pertama itu shock, kemudian refusal atau mengingkari, yang ketiga rational understanding, memikirkan secara rasional. Tapi pada saat itulah ada pemikiran bahwa tidak butuh untuk melakukan perubahan. Terus yang keempat itu emotional acceptance. Inilah kunci. Di sinilah kunci bahwa perubahan itu perlu dilakukan. Di sanalah pada saat emotional acceptance itu mulai melakukan strategi, rencana apa yang akan dilakukan. Nah, di tahap yang kelima itu disitulah adanya exercising, ada uji coba dengan rencana yang baru. Di tahap 6 itu disitu realization bahwa ya kita melakukan perubahan dan inilah perubahan yang akan dilakukan. Di tahap ke-7 itulah baru integrasi di seluruh aspek ya. Nah, itu tentang konsep manajemen perubahan. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa perubahan itu ada 4 aspek. Yang pertama itu bahwa prosesnya formal, terus sistematis, berbasis pada ilmu pengetahuan ilmiah dan mempunyai kemampuan ya. Inilah menjadi konsep dalam melakukan perubahan. Ya, baik. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya absen? Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, biar saya absen ya. Oke, sebelumnya bagi yang belum mengirim tugas, tolong dikirim ya. Nggak ada yang ditanyain, Miss. Oke, baik. Oke, baik. Saya absen ya. Satu-satu. Saya absen mulai dari IPA. Oke, IPA ada? Hadir, Bu. Hadir, IPA ada. Hadir, Bu. Gunawan? Hadir, Bu.
Gunawan ada. Nana Maulina. Nana? Oke, Nana nggak ada. Titi Wulandari? Ada, Bu. Titi ada. Herpianti? Ada, Bu. Herpi ada. Ike Septiana? Ada, Kak. Ada. Diah Rahmawati? Dia? Cek dulu, cek. Oke, dia. Oke. Apriani? Hadir. Hadir. Eva Ardita? Hadir. Hadir. Nyai Sumiati? Hadir. Oke. Paijah Puspita? Hadir, Bu. Oke. Ratih Dwi Sapitri? Ratih? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Ratih ada. Siti Kumaidah? Hadir, Bu. Oke, Siti ada. Nur Anissa? Nur? Oke. Tusira? Ada, Bu. Oke, Nur Anissa ada. Tusira ada, Bu. Ada, oke. Jainul Ariardani? Zainul Adi, Bu. Jainul Adi. Muhammad Nur Hadi? Nur Hadi? Ada, dia nggak bersuara. Oke, mungkin lagi kerja ya. Oke. Endar Aji Atmoko? Hadir, Bu. Endar hadir. Agus Susianti? Hadir, Bu. Oke. Mika Aselia Asih? Mika? Hadir, Bu. Oke. Susmiati? Hadir, Bu. Oke. Titin Isari? Titin? Oke, Titin. Oke, saya simpan dulu ya. Oke, baik. Saya ingatkan lagi ya tentang tugasnya. Bagi yang belum mengirim, tolong dikirim ya. Biar saya bisa koreksi sebelum memberikan tugas yang kedua. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, sampai jumpa minggu depan. Selamat berpuasa dan selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Bye-bye Terima ya. kasih, Bu. Bye. Ciao. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.